Selamat pagi adik-adik mahasiswa, apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik mahasiswa masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk melanjutkan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu di perkuliahan daring pada mata kuliah manajemen. Dan di mata kuliah ini kita sudah masuk topik yang ke-8 dan di topik ini nantinya kita akan membahas tentang koordinasi dan rentang manajemen. Ada beberapa subtopik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pengertian dari koordinasi, yang kedua adalah rentang manajemen atau rentang kendali. Kita langsung masuk pada subtopik yang pertama, yaitu pengertian dari koordinasi. Di mana koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah atau disebut sebagai departemen atau bidang-bidang fungsional dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Jadi koordinasi ini adalah proses pengintegrasian atau proses menyambungkan secara keseluruhan dari seluruh bidang-bidang yang ada dalam suatu organisasi tersebut agar menjadi satu kesatuan, di mana satu kesatuan ini nantinya akan berguna bagi tercapainya tujuan organisasi tersebut. Di mana kebutuhan akan koordinasi ini tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat sangat tergantung terhadap bermacam-macam satuan pekerjaan. Jadi koordinasi ini sangat tergantung dari komunikasi yang terjalin dalam suatu organisasi tersebut. Menurut James D. Thomson, ada 3 macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi. Yang pertama adalah saling ketergantungan yang menyatu, di mana disebut sebagai full interdependence. Ini adalah bila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam pelaksanaan kegiatan harian, tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk suatu hasil akhir. Lalu yang kedua adalah saling ketergantungan yang berurutan, di mana suatu satuan organisasi harus melakukan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum yang lain dapat bekerja. Yang ketiga, saling ketergantungan timbal balik, yaitu merupakan hubungan memberi dan menerima antara orang-orang yang berada atau saham organisasi, orang-orang yang berada dalam suatu organisasi. Jadi dari ketiga saling ketergantungan ini bisa kita lihat bahwa kalau saling ketergantungan yang pertama ini dalam pelaksanaannya ini mereka akan saling ketergantungan. Di mana kesaling ketergantungan ini mereka nantinya harus berpusat kepada hasil akhir dari suatu organisasi tersebut. Kalau yang kedua ini adalah saling ketergantungan berurutan, di mana misalnya dari departemen pertama saling ketergantungan kepada departemen kedua, atau departemen ketiga saling ketergantungan kepada departemen kedua. Jadi misalnya untuk membuat suatu produk harus selesai dulu satu bagian, lalu bagian pertama itu nanti akan diselesaikan oleh bagian kedua. Jadi itu adalah saling ketergantungan berurutan. Kalau yang ketiga adalah saling ketergantungan timbal balik. Ada timbal balik antara dua departemen yang saling ketergantungan. Adapun masalah-masalah dalam pencapaian koordinasi yang efektif, itu yang pertama adalah perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu. Jadi, kalau seandainya terjadi perbedaan orientasi atau perbedaan keinginan untuk mencapai suatu tujuan, maka akan menjadi suatu permasalahan untuk mencapai koordinasi yang efektif. Yang kedua adalah perbedaan dalam orientasi waktu, misalnya waktu dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang. Jadi, jika setiap departemen dalam suatu organisasi itu berbeda pencapaiannya atau targetnya dalam jangka pendek dan jangka panjang, itu nantinya juga akan mempengaruhi pada koordinasi suatu perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga adalah perbedaan dalam orientasi antar pribadi, di mana hubungan antar pribadi
untuk kegiatan produksi memerlukan komunikasi dan pembuatan keputusan yang cepat agar prosesnya lancar. Sedangkan bagian penelitian dan pengembangan mungkin dapat lebih santai dan setiap orang dapat mengemukakan pendapat dalam kegiatan diskusi. Jadi, karena adanya perbedaan dalam orientasi pribadi dalam setiap departemen pastinya akan menimbulkan suatu masalah untuk mencapai koordinasi yang efektif. Contohnya, misalnya dalam departemen produksi, mereka harus bekerja dengan sangat cepat agar prosesnya juga lancar. Tapi kalau misalnya pada departemen penelitian dan pengembangan, mereka cenderung bekerja dengan lebih santai. Kenapa? Karena mereka itu harus benar-benar meneliti dan mengembangkan produk itu agar disukai oleh pasar. Sehingga perbedaan orientasi dari setiap departemen itu nantinya akan menimbulkan suatu masalah. Yang keempat adalah tipe satuan dalam organisasi mempunyai perbedaan dan formalitas struktur, di mana metode-metode dan standar-standar yang berbeda untuk mengevaluasi program terhadap tujuan dan untuk balas jasa bagi karyawan. Adapun dari masalah tadi, langkah-langkah atau pendekatan yang dapat dilakukan untuk mencapai koordinasi yang efektif itu ada beberapa. Yang pertama adalah menggunakan teknik-teknik manajemen dasar, itu misalnya melalui aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh suatu organisasi, lalu melalui hierarki manajemen atau struktur organisasi di mana manajer atas itu atau manajer puncak itu harus dapat menekankan kekuasaannya kepada manajer-manajer di bawah untuk bekerja dengan cepat dan efektif. Lalu yang ketiga adalah penerapan dan tujuan pencapaian. Jadi dari manajer atas itu harus menerapkan untuk proses produksi harus selesai dalam sekian waktunya. Begitu juga untuk proses misalnya dalam melakukan penelitian dan pengembangan harus selesai dalam sekian waktunya, itu harus ditetapkan oleh manajer-manajer dalam suatu organisasi tersebut agar masalah-masalah dari ketidakefektifan tadi itu dapat terselesaikan. Lalu pendekatan yang kedua adalah meningkatkan koordinasi potensial, misalnya melalui yang pertama adalah investasi dalam sistem informasi, yang kedua adalah penciptaan hubungan-hubungan horizontal. Yang ketiga, mengurangi kebutuhan dan koordinasi dapat dilakukan melalui yang pertama, penciptaan sumber daya tambahan. Yang kedua adalah penciptaan tugas-tugas yang dapat berdiri sendiri. Adapun pertimbangan penting dalam penentuan pendekatan yang paling baik untuk melakukan koordinasi adalah menyesuaikan kapasitas organisasi untuk koordinasi dengan kebutuhan koordinasi. Itu tadi subtopik yang pertama. Kita masuk kepada subtopik yang kedua, yaitu tentang rentang manajemen atau rentang kendali. Jadi untuk menghadapi suatu ketidakefektifan tersebut dari sistem koordinasi yang dilakukan, maka harus adanya rentang kendali oleh pihak manajemen dalam suatu perusahaan itu atau pihak manajer atau orang-orang yang memiliki jabatan dalam suatu organisasi itu. Agar apa? Agar nantinya organisasi itu dapat lebih terkoordinasi dan lebih terkendali lagi. Sebelum kita masuk kepada subtopik yang kedua, Kakak ingin mengingatkan kembali kepada adik-adik mahasiswa manakala ada yang belum mensubscribe akun YouTube Kakak, agar kalian segera subscribe, karena subscribe itu gratis dan kalian tidak akan dikenakan biaya apapun. Kalau kalian subscribe, kalian juga bisa like, kalian bisa share kepada teman-teman kalian agar mereka juga mensubscribe-nya, dan informasi ini dapat mungkin berguna buat teman-teman kalian, apalagi yang satu kampus dengan kalian, karena ini juga adalah mata kuliah di kampus kita. Bagi adik-adik mahasiswa yang sudah mensubscribe-nya, Kakak ucapkan terima kasih, dan bagi yang belum, ayo segera untuk subscribe
sebelum video ini berakhir. Lalu kita masuk ke dalam subtopik yang kedua, yaitu tentang rentang kendali, di mana prinsip rentang manajemen itu berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer, dan dapat juga berarti jumlah bawahan yang secara langsung memberikan laporan kepada seorang manajer tertentu. Ada beberapa istilah-istilah dalam rentang manajemen. Yang pertama adalah span of control, yang kedua adalah span of authority, yang ketiga adalah span of attention. Yang keempat, span of supervision, di mana hubungan koordinasi dengan rentang manajemen ini adalah rentang manajemen dan koordinasi adalah saling berhubungan erat. Ada anggapan bahwa semakin besar jumlah rentangan, maka akan semakin sulit untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan bawahan secara efektif. Maksudnya apa? Semakin jauh rentang atau kedekatan dari seorang manajer ke bawahannya, maka akan semakin sulit bagi seorang manajer untuk dapat mengkoordinasi kegiatan-kegiatan bawahannya tersebut. Ada dua alasan rentangan yang tepat. Yang pertama adalah rentang manajemen mempengaruhi penggunaan efisien dari manajer dan pelaksanaan kerja efektif dari bawahan. Terlalu melebarnya rentangan dapat berarti bahwa manajer harus mengendalikan jumlah bawahan yang besar sehingga menyebabkan tidak efisien. Sedangkan rentangan yang terlalu sempit dapat menyebabkan manajer tidak digunakan sepenuhnya. Jadi rentangan ini tidak bisa terlalu lebar dan juga tidak bisa terlalu sempit, harus pas. Jadi harus bisa seorang manajer itu menciptakan bawahannya itu bekerja dengan senang terhadap apa yang diperintahkan kepadanya, dan tidak boleh terlalu seorang bawahan itu tidak boleh dia terlalu merasa dia terlalu jauh rentangannya terhadap manajer ataupun terlalu dekat. Harus pas rentangannya agar dapat terkendali secara baik, secara sempurna nantinya antara manajer dan bawahannya. Lalu yang kedua adalah ada hubungan antara rentang manajemen di seluruh organisasi dan struktur organisasi, di mana semakin sempit rentang manajemen, struktur organisasi akan berbentuk tali dengan banyak tingkat pengawasan di antara manajemen puncak dan tingkat paling rendah. Di mana rentang manajemen yang melebar akan menghasilkan struktur yang berbentuk flat atau datar, yang berarti tingkatan manajemen semakin sedikit. Jadi dari kedua alasan ini kita harus bisa, sebagai seorang manajer, kita harus bisa menciptakan rentangan manajemen yang efektif untuk kita dapat mengkoordinasi atau mengendalikan orang-orang yang berada dalam bawahan kita. Henry Payol mengemukakan bahwa jumlah maksimum bawahan yang dapat dikendalikan oleh setiap pengawasan produksi dalam mengkoordinasikan adalah sekitar 20-30 karyawan. Sedangkan setiap kepala pengawas dapat mengawasi hanya 3 atau 4 pengawas produksi. Meskipun demikian, tidak ada jumlah yang pasti ataupun mutlak untuk mengatakan jumlah rentang manajemen yang ideal. Jadi walaupun si Henry Payol ini sudah mengatakan jumlah karyawan yang dapat diawasi oleh satu manajer itu adalah 20-30 orang, dan kepala pengawas itu dapat mengawasi 3-4 pengawas produksi, tapi pada kenyataannya tidak ada jumlah yang efektif atau jumlah yang pasti ataupun jumlah yang mutlak untuk mengatakan hal tersebut. Sehingga semuanya itu dipengaruhi oleh faktor lain atau variabel-variabel lain, seperti variabel dari organisasi itu sendiri, teknologi yang digunakan, spesialisasi, kegiatan-kegiatan rutin, tingkat manajemen, dan sifat-sifat pekerja lainnya. Jadi walaupun telah dikatakan berapa orang-orang yang efektif untuk dapat diawasi, tapi tidak ada jumlah yang mutlak, karena semua itu pun harus dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang ada dalam suatu organisasi tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi rentang manajemen, yang pertama adalah kesamaan fungsi-fungsi.
Semakin sejenis fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja, maka rentang tersebut akan semakin melebar. Yang kedua adalah kedekatan geografis. Semakin dekat kelompok kerja ditempatkan secara fisik, maka rentangan akan semakin lebar. Yang ketiga, tingkat pengawasan langsung yang dibutuhkan. Semakin langsung pengawasan, maka rentangan akan semakin lebar. Yang keempat, perencanaan yang dibutuhkan manajer, di mana semakin sedikit perencanaan yang dibutuhkan, maka semakin berkurang koordinasi yang dibutuhkan, sehingga rentangan akan semakin melebar. Yang kelima, tingkat koordinasi pengawas yang dibutuhkan itu akan menyebabkan rentangan akan semakin melebar. Yang keenam adalah bantuan organisasional yang tersedia bagi pengawas, yaitu lebih banyak bantuan yang diterima dalam fungsi-fungsi seperti penarikan, latihan, dan pengawasan mutu, maka rentangan akan semakin melebar. Demikian paparan saya untuk topik ke-8 ini. Untuk melengkapi pertemuan kita pada pagi hari ini, ada beberapa tugas-tugas yang harus adik-adik mahasiswa kerjakan. Yang pertama, jelaskan 3 macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi menurut James D. Thomson. Yang kedua adalah jelaskan pendekatan-pendekatan yang dibutuhkan untuk mencapai koordinasi yang efektif. Dan yang ketiga, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi rentang manajemen. Seperti biasa, ketiga tugas ini adik-adik mahasiswa kerjakan di buku tugas kalian. Lalu setelah kalian selesai mengerjakan, terlebih dahulu kalian scan dulu buku tugas kalian. Lalu hasil scan itu nantinya kalian buat dalam satu format PDF. Dan format PDF itulah nantinya yang akan kalian kirimkan ke GC kalian masing-masing. Sebelum kakak mengakhiri video ini, kakak ingin mengingatkan kembali kepada adik-adik mahasiswa untuk segera subscribe akun YouTube kakak. Dan kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah mensubscribe-nya. Dan kakak akhiri video ini dengan ucapan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semuanya. Dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya.